Pertandingan antara Arema FC versus Persebaya Surabaya ini berakhir ricuh. Laga yang dimenangkan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang ini membuat supporter Aremania merangsak masuk pasca pertandingan. Ribuan supporter Aremania merangsak masuk ke area dalam lapangan pertandingan. Mereka langsung mengejar para pemain. Tampak pemain Persebaya langsung meninggalkan lapangan dan stadion seusai pertandingan menggunakan 4 mobil Barakuda. Sementara beberapa pemain Arema FC yang masih di lapangan lantas diserbu pemain. Beberapa petugas keamanan dibuat kewalahan karena kalah jumlah dari ribuan Aremania. Petugas pun mengeluarkan gas air mata di dalam lapangan sehingga membuat banyak supporter bertumbangan. Para supporter ini tak sadarkan diri sehingga dievakuasi ke rumah sakit. Supporter juga merusak mobil K9 di dalam stadion. Sementara atas kekalahan ini pelatih Arema Javier Rocha mengaku bertanggung jawab. Ia siap dipecat karena kekalahan 2-3 atas Bajul Ijo. Memang sakit, kecewa. Dan tanggung jawab tetap saya. Saya sudah bilang, sudah bicara dengan manajemen, saya siap dievaluasi, siap dipecat hari ini pun dengan kekalahan seperti ini. Pemain sudah maksimal, kita tidak bisa meraih kemenangan, kita minta maaf, saya minta maaf dari dalam hati sesungguh-sungguhnya untuk Arema dan Aremania. Hingga kini belum diketahui pasti jumlah korban akibat insiden ini. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Sejumlah keluarga masih mencari keberadaan anggota keluarganya yang menjadi korban meninggal dunia dalam kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Seperti salah satu keluarga yang akhirnya berhasil menemukan anggota keluarganya di kamar jenazah RSUD Kanjuruhan. Wahyu Iqbal Firmansyah dan Faiz Hamami akhirnya menemukan keberadaan jenazah Lutfia Damayati, supporter Arema yang meninggal dunia dalam kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang. Wahyu memastikan jenazah wanita di kamar jenazah adalah Lutfia Damayati, kerabatnya yang menyaksikan pertandingan Arema versus Persebaya. Namun hingga Minggu pagi keberadaan jenazah Lia belum diketahui, meski Wahyu dan Fahmi telah berkeliling di sejumlah rumah sakit. Ironisnya, jenazah Lutfia Damayanti akhirnya ditemukan di salah satu rumah sakit setelah Wahyu dan Faiz mencari di kamar jenazah. Saya udah mencari ke Wafa Husada, nggak ada, ke RSSA, nggak ada, langsung ke Stadion Kanjuruhan itu meninggalnya alhamdulillah nggak ada yang luka-luka, alhamdulillah normal. Hingga Minggu siang, jumlah korban meninggal di kamar jenazah Rumah Sakit Kanjuruhan sebanyak 18 jenazah. 3 diantaranya belum bisa diidentifikasi. Sementara korban luka berat, sedang, dan ringan sebanyak 91 orang yang masih dalam perawatan. Dari Kabupaten Malang, Edi Rianjoyo dan Ganang Nugroho, iNews melaporkan. Sejumlah korban dari bentrokan antar Arema di Stadion Kanjuruhan langsung dibawa ke Rumah Sakit Wafa Husada Malang. Miris, di antara puluhan bahkan ratusan korban ini terdapat remaja putra dan remaja putri. Pasca bentrokan maut antar supporter Arema di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, sejumlah rumah sakit langsung dipenuhi korban dan keluarga korban. Salah satunya adalah di Rumah Sakit Wafa Husada Malang. Mobil ambulans berlalu lalang menjemput dan mengantarkan korban dari lokasi kejadian ke rumah sakit. Para korban yang sudah mengidentifikasi kerabatnya ada yang langsung membawanya. Namun belasan korban meninggal lainnya masih berada di rumah sakit untuk identifikasi dan dijemput oleh pihak keluarga. Mirisnya, dari sekian banyak korban, diantaranya terdapat remaja putri yang meninggal. Sementara untuk korban luka masih mendapatkan perawatan intensif. Pemkab menyatakan akan menanggung semua biaya korban luka. Kedua, yang sehat sudah diantarkan seluruh rumah sakit untuk dirawat tanpa melihat identitas, karena sebagian tidak bawa identitas. Itu tadi laporan bagaimana rawat semuanya rawat, biaya semua yang nanggung nanti kabupaten.
Data sementara korban meninggal sudah menyentuh 140 orang. Hingga kini petugas masih mendata total keseluruhan korban luka dan meninggal. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani dan Denny Irwansyah, Ainis melaporkan. Sementara itu, 5 kendaraan polisi dibakar dan dirusak pasca kericuhan di Stadion Kanjuruhan saat laga Arema versus Persebaya usai. Kondisi stadion saat ini sudah sepi dan juga kondusif. 3 kendaraan polisi dibakar dan 2 dirusak. 5 kendaraan tersebut berada di dalam dan di luar Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. 2 di dalam stadion, sementara 3 kendaraan milik Brimob dan mobil dinas polisi hangus dibakar. Hingga saat ini bangkai kendaraan belum dievakuasi. Sementara kondisi stadion sudah sepi dan kondusif. Penjagaan ketat dilakukan oleh TNI dan Polri. Lampu dalam stadion sudah dipadamkan dan disterilkan. Sementara pagar di luar stadion juga rusak akibat kericuhan ini. Dari data lapangan, ratusan Aremania harus dirawat di rumah sakit lantaran sesak nafas akibat gas air mata. Belum diketahui pasti jumlah korban jiwa akibat kericuhan ini. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. 127 korban meninggal dunia akibat insiden kericuhan usai laga Arema versus Persebaya Sabtu malam. 2 di antaranya merupakan anggota kepolisian yang bertugas. Dari 127 korban, 34 diantaranya meninggal dunia saat di dalam stadion. Sementara sisanya meninggal saat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Dari 127 korban meninggal, 2 diantaranya merupakan anggota kepolisian yang sedang melakukan pengamanan. Insiden ini dipicu dari kekecewaan Aremania atas kekalahan tim kebanggaannya dengan Persebaya hingga membuat sejumlah supporter masuk ke lapangan. Supporter yang merangsek kemudian dihadang oleh petugas. Karena banyaknya massa hingga mengancam para pemain, pihak kepolisian akhirnya menembakkan gas air mata ke arah tribun pintu 10 dan 12. Supporter yang berada di tribun tersebut akhirnya kocar-kacir akibat tembakan gas air mata tersebut. Diduga terinjak-injak dan berdesakan sehingga sesak nafas serta kekurangan oksigen, hingga mengakibatkan ratusan Aremania harus mendapatkan perawatan. Hingga kini 180 korban masih dirawat di 3 rumah sakit, yakni Rumah Sakit Wafa Husada, Rumah Sakit Teja Husada, dan RSUD Kanjuruhan. Kami menyesalkan dan prihatin serta berduka cita atas terjadinya kejadian ini, di mana terjadi pertandingan sepak bola antara Aremania dan Persebaya. Polri beserta penyelenggara serta instansi terkait sudah melaksanakan rapat beberapa kali, sehingga pertandingan ini tadi disepakati hanya dihadiri oleh supporter dari Arema saja, sehingga tidak ada supporter dari Persebaya. Sedangkan Persebaya penontonnya melaksanakan nobar dari tempat beberapa titik yang dari Surabaya. Tersebut telah meninggal 127 orang. 2 diantaranya anggota Polri dan 125. Yang meninggal di stadion ada 34. Kemudian yang lain meninggal di rumah sakit pada saat upaya proses penolongan. Lalu ada 13 mobil yang rusak. 10 diantaranya mobil dinas milik Polri, antaranya mobil patroli, mobil truk Brimob, mobil Tatwal, mobil K9, dan juga ada mobil pribadi. Dari data kepolisian, 13 kendaraan rusak dan terbakar. 10 diantaranya merupakan kendaraan dinas milik kepolisian. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa tadi siang tiba di Polres Kabupaten Malang, Jawa Timur. Hovifah menyatakan bela sungkawa. Saat ini pemerintah Provinsi Jawa Timur fokus kepada korban dan akan memberikan bala bantuan.
mudah-mudahan seluruh amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala dan ilahnya diampuni Allah Subhanahu wa taala, keluarganya diberikan ketabahan, kekuatan dan kekuasaan, dan tentu ini menjadi pembelajaran sangat berharga bagi kita semua bahwa semua kita mencintai olahraga, mencintai bola, dan kita mencintai bagaimana suasana pertandingan bola yang bisa memberikan suasana yang membahagiakan bagi kita semua. Ini pembelajaran yang penting bagi kita semua, dan tentu hari ini ada yang belum teridentifikasi jenazahnya. Saya mengkoordinasikan dari jam 5.10 menit tadi dengan Rumah Sakit Saiful Anwar, karena Rumah Sakit Saiful Anwar relatif peralatan dan tim medisnya cukup lengkap, maka yang membutuhkan identifikasi dari jenazah yang belum ada tidak membawa identitas, kira-kira jam 7:30 tadi sudah ada yang dikirim ke Rumah Sakit Saiful Anwar. Ada juga yang sedang disiapkan tindakan untuk penanganan karena memang kategorinya mengalami luka berat 3 orang, dan saya ingin menyampaikan khusus yang ditangani oleh Saiful Anwar maka semuanya dalam tanggungan Pemprov Jawa Timur, karena Rumah Sakit Saiful Anwar adalah rumah sakit milik Pemprov, maka yang dirawat, dilayani di Rumah Sakit Saiful Anwar semua dalam tanggungan Pemprov Jawa Timur. Pemprov fokus pada penanganan korban. Sama dengan Pak Bupati, kami berkoordinasi juga dengan Wali Kota Malang, dan saya rasa pola penanganan untuk korban yang dilakukan oleh pihak Pemkab Malang sangat bagus. Kawan-kawan, distribusi dari rumah sakit daerah maupun rumah sakit swasta berjalan sangat tepat. Begitu juga rumah sakit Pemprov yang ada di Malang Raya ini. Nah, kami akan fokus pada penanganan korban, baik yang mereka membutuhkan tim DVI, kemudian yang membutuhkan tindakan karena luka berat maupun luka ringan. Nah, untuk yang meninggal, maka Pemprov akan memberikan santunan takziah masing-masing 10 juta, dan untuk kabupaten juga akan memberikan. Kemudian yang luka berat yang dalam tindakan, maka Pemprov akan memberikan 5 juta, bagian dari empati kami terhadap korban, keluarga, dan tentu mereka yang sekarang sedang dirawat membutuhkan tindakan. Jadi kawan-kawan sekalian, ini akan menjadi bagian dari bagaimana kami memberikan layanan kepada masyarakat, baik dari Pemprov, Pemkab, dan tentu koordinasi intensif kami, update dari Pak Kapolda terus disampaikan kepada kami. Maka sesungguhnya dari jajaran Polda, jajaran Kodam 5 Brawijaya, Pak Ketua DPRD juga dari jam 3 sudah ada di sini, Pak Sekda Prov Jawa Timur juga sudah dari sebelum subuh ada di sini. Artinya bahwa kami jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur, terutama dalam penanganan ini adalah Pak Kapolda yang ada di lini terdepan, ada Pak Pangdam, dan kami jajaran Pemprov dan Pemkab Malang, juga Pemkot Malang, kami akan fokus pada proses penanganan korban. Terkonfirmasi juga sementara data ada yang di luar Malang Raya. Insya Allah semua dalam proses penanganan kami, baik yang dari Pemprov maupun dari Pemkab dan Pemkot Malang. Saya rasa itu kawan-kawan sekalian, mohon doanya mudah-mudahan seluruh proses ini bisa berjalan cepat, lancar, dan yang sekarang
membutuhkan tindakan di rumah sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesehatan dan kesembuhan. Amin. Jumlah korban Bu? Jumlah korban ya, jadi update yang terkonfirmasi 129 korban dinyatakan meninggal dunia. Itu ya. Yang belum ada identitas. Sementara tadi itu ada 18 yang ada di Saiful Anwar, tapi Pak Dirut Saiful Anwar menyampaikan Bu, katanya akan ada pengiriman kembali yang belum ditemukan identitasnya. Insya Allah kami semua bekerja mengkoordinasikan dengan seluruh stakeholders dan insya Allah kami bekerja keras, bekerja profesional untuk kawan-kawan sekalian. Ya. Krisis center udah disiapkan semana Bu? Krisis center udah disiapkan mana supaya masyarakat bisa mencari keluarganya? Sudah di rumah sakit Kanjuruhan. Juga memberi informasi yang dibutuhkan masyarakat dan informasi bukan tentang kesehatan. Gitu ya, kawan-kawan. Evaluasi mengenai pertandingan. Ya.